Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Jumpa lagi dengan channel Buka Bukumu. Buka buku, buka pikiran. Ya. Pada video kali ini kita akan membahas aspek kebahasaan teks deskripsi. Ya, pada video kali ini materi khusus pembelajaran jarak jauh menjadikan materi ini menjadi lebih sederhana, ya, tidak semua aspek kebahasaan kita bahas, namun hanya beberapa yang kita anggap bisa mewakili keseluruhan kompetensi dasar 3.2. Aspek kebahasaan teks deskripsi yang akan kita bahas yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang keempat, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Dan yang kelima, penggunaan kalimat bermajas. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika kalian menyiapkan buku atau ballpoint untuk mencatat hal-hal penting yang dapat kalian ambil dari video ini. Kita akan membahasnya dengan beberapa contoh yang diambil dari teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4 dalam buku Bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud tahun 2017. Kalian bisa menyesuaikan dengan melihat teks tersebut di buku paket kalian masing-masing. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Ya, di sini ditampilkan kalimat dalam paragraf, ibuku orang yang sangat baik. Ya, sangat baik di sini bisa dirinci, bisa dijelaskan dengan kalimat dia berusaha menolong semua orang. Ya, baik itu dijelaskan dengan menolong. Dia ramah, ramah itu juga baik. Dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi, kalimat ibuku orang yang sangat baik dijelaskan kebaikannya itu dengan rincian ibu berusaha menolong semua orang dan ibu ramah dan tutur katanya lembut. Contoh yang kedua, pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Ya, dalam teks paragraf ini memesona dapat dirinci atau dijelaskan dengan pantai bersih dengan buih-buih bergradasi abu-abu. Ya, jadi memesona di sini diterangkan dengan keadaan pantai yang bersih, ya, dengan buih-buih bergradasi abu-abu. Kemudian di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat istimewa. Jadi memesona di sini bisa dijelaskan dengan melihat matahari terbenam. Jadi memesonanya itu ketika kita melihat pantainya itu bersih, kita melihat matahari terbenam yang menimbulkan pemandangan yang mengagumkan atau memesona. Kemudian yang ketiga, meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Kalimat perincian untuk menjelaskan kata sifat sabar yaitu tidak pernah melihat atau tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Dan di kalimat selanjutnya, jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Ya, ini merupakan penjelasan dari kata sabar.
Kalimat yang berikutnya yaitu kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Dalam kalimat semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Kalimat ini dapat dirasakan atau dapat dicerap panca indera penglihatan yaitu mata. Ya, jadi semburat warna merah itu terlihat oleh mata. Kemilau air pantai terlihat oleh mata. Matahari sore juga terlihat oleh mata. Ya, ini tidak mungkin semburat kok didengarkan oleh telinga, kan tidak mungkin, ya. Yang kedua, sambil bernyanyi kecil dia mengerjakan tugas kuliahnya. Ya, bernyanyi ada lagu di sini, maka panca indera yang bisa menerima suara adalah pendengaran atau telinga. Yang ketiga, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore. Ya, cerapan panca indera atau keberterimaan panca indera, tanggapan panca indera itu indera praba ya atau kulit. Ya, panca indera kulit. Ya, rasa hangat ya, yang bisa merasakan hangat itu kulit ya. Kemudian ada angin yang bertiup ya mengenai tubuh, maka yang dirasakan adalah lembut ya, sepoi-sepoi. Kemudian kalimat selanjutnya penggunaan sinonim ya. Sinonim adalah persamaan kata. Contohnya dalam paragraf, lukisan alam yang sungguh memesona. Memesona di sini dapat diartikan dengan kata memukau atau mengagumkan. Kalimat yang kedua, profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Kata mengokohkan dapat diartikan dengan menguatkan. Ya, persamaan katanya yaitu menguatkan. Kata dalam paragraf yang ketiga adalah kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Ya, kata rindu dapat diartikan dengan persamaan yang sama yaitu kangen. Kalimat yang selanjutnya yaitu penggunaan bukan kalimat ya, tetapi penggunaan kata depan. Ya, kata depan itu kata yang menunjukkan tempat. Kalimat dalam paragraf contohnya 1. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Kata di itu merupakan kata depan di sore ya. Penulisannya dipisah. 2. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Kata ke itu merupakan kata depan. Penulisannya tidak dirangkai atau tidak digabung. Kata yang ketiga yaitu ibuku melanjutkan ke jenjang S2. Kata ke itu merupakan kata depan. Aspek kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kalimat bermajas. Majas adalah perbandingan atau perumpamaan. Ya, nanti akan kita jelaskan di akhir slide. Ya. Yang pertama, kalimat dalam paragraf. Kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Ini dapat dimasukkan ke dalam majas personifikasi. Yang kedua, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Ini dapat dimasukkan ke dalam majas asosiasi. Yang ketiga, namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Ini juga termasuk majas asosiasi. Dalam keterangan terdahulu ada beberapa istilah kata atau kalimat yang mungkin kalian belum paham. Kita akan membahas satu persatu.
Perincian itu maksudnya menerangkan bagian sampai hal yang terkecil. Cerapan itu maksudnya sesuatu yang dapat diterima dengan indera. Sinonim ya tadi persamaan makna atau kata yang maknanya sama. Kemudian kata depan ya, kata yang menunjukkan tempat dan penulisannya dipisah seperti yang tadi diterangkan ya. Kemudian majas. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Apabila kita membahas majas personifikasi, maka perumpamaannya membandingkan antara benda mati sebagai orang atau manusia. Contohnya benda mati bisa berlaku seperti manusia. Di sini dituliskan seperti ombak berkejar-kejaran ya. Jadi ombak benda mati itu seolah-olah bisa melakukan kejar-kejaran seperti orang ya. Nah, ini jadi benda mati dapat menjadi orang atau manusia karena dia melakukan pekerjaan yaitu kejar-kejaran. Majas metafora. Majas metafora yaitu pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, jadi arti yang lain ya. Dan ini sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Misalnya tulang punggung ya, kalau dalam arti yang nyata, tulang punggung ya tulang yang ada di bagian punggung yang menopang tubuh manusia. Tetapi dalam kalimat pemuda adalah tulang punggung negara, tulang punggung negara di sini merupakan kekuatan ya yang menjadikan negara itu bisa berdiri tegak, tidak bubar ya. Kemudian majas asosiasi. Majas asosiasi yaitu perbandingan dua hal yang pada dasarnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama. Ya, ini kiasan ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti bagaikan dan sejenisnya ya. Tadi di contoh kalimat sebelumnya ya, bagaikan baja ya. Tadi ini merupakan majas asosiasi. Demikian yang bisa saya terangkan. Bagaimana? Mudah dicerna bukan? Ya, kalau belum maka silahkan diulangi menonton lagi video ini sampai kalian paham dan dapat menerimanya menjadi sebuah pengetahuan baru. Sebelum saya tutup, mohon dukungan untuk subscribe dan like-nya agar channel ini bisa berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf atas kekurangan atau kekhilafan kata-kata saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.